Bandura Juara. Bandura Juara. Bandura Juara. Juara. Makasih. Ore. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak pengawas pembina SMPN 2 dan Raja yang saya hormati, Ibu pengajar praktek CGP SMPN 2 dan Raja yang saya hormati, Bapak Komite SMPN 2 dan Raja yang saya hormati, Bapak Kepala SMPN 2 dan Raja yang saya hormati, tak lupa Bapak dan Ibu guru pengajar SMPN 2 yang saya hormati pula. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini Selasa 7 Februari 2023 kita bisa berkumpul untuk kegiatan pendampingan individu 2 CGP angkatan 7 yang berperan di sini yaitu Pak Deni Deniali SPD sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan di kegiatan ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Tidak lupa sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di kegiatan ini kita selalu mendapatkan ridho dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus dari kegiatan ini pula kita semua mendapat manfaatnya, terutama mungkin bagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, ya Bu ya, masih muda-muda, silakan ikuti jejak Pak Deni. Kita gampang lah, yang namanya Bu Deni bukan orang baru, tapi udah tahu dia itu seperti keluarga kita, yaitu dari SMP 2 dan Raja. Jadi saya pribadi mengharapkan mari kita berkomunikasi, berkoordinasi agar apa yang dituju oleh harapan, mungkinnya harapan dari Bapak Kepala Sekolah, harapan dari Bu Deni sebagai pengajar praktik untuk yang mudah-mudahan bisa digapai. Mungkin itu ya Bu. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembukaan sudah dimulai. Kemudian yang kedua, lanjut saja pada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon untuk memberikan informasi sekaligus arahannya untuk kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi bahwasanya pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, kita alhamdulillah bisa berkumpul kembali di suatu aktivitas kita di sekolah yang kita cintai, yaitu SMP 2 dan Raja. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jangan lupa para sahabat, tabi'i, keluarga, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengurus Pembina SMPN 2 Raja, yang terhormat Ibu praktik pengajar, juga yang terhormat perwakilan dari Dewan Komite Sekolah SMPN 2 Raja. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SMPN
bimbingan di kedua untuk segera datang 7, yaitu rekan kita saudara Denny dari SPD. Sebagaimana yang telah kita maklum bersama dan bersama, alhamdulillah bahwa untuk SMP Bang Raja satu orang sementara satu orang telah lolos untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah karena tidak semua sekolah memiliki peserta yang lolos untuk menjadi calon guru penggerak. Tepuk tangan untuk Denny. Dengan akhirnya guru penggerak sebelum nanti mudah-mudahan sebagaimana visi misi sekolah kita dalam meningkatkan prestasi belajar khususnya warga sekolah, ini merupakan sebuah tolak ukur dengan perkembangan apa yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai pendidik dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita semua Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, juga kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya hari ini telah mendukung kegiatan program guru penggerak yang akan dilakukan oleh Denny dari SPD. Terima kasih atas waktunya, juga terima kasih Bapak Kepala atas segala kebijakan. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan silaturahmi tentunya. Datang ke sini alhamdulillah sudah 2 kali untuk pendampingan individu. Dan yang akan datang saya akan membersamai Pak Denny sampai pendampingan individu yang ke-6. Sehingga apabila nanti bulan yang akan datang sampai bulan Juni, saya ke sini bisa sahada abdi desa dan saat ini modul 1 yang telah dipelajari oleh Pak Denny 1.1 yaitu merefleksi bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah Pak Denny sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Bagaimana sih pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu? Nah, di sini Pak Denny sebagai calon guru penggerak harus membagikan praktik baik yang berhubungan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekarang pembelajaran itu tidak lagi memaksa siswa, tapi lebih tepatnya kepada menuntun anak. Menuntun apa? Kodratnya. Kodrat mana yang harus kita tuntun? Yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah itu. Terus modul 1.2, Pak Denny ini sudah memahami, bahkan mempelajari, bahkan mempraktekannya tentang aksi nyatanya, tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak? Yang pertama, itu berpihak kepada siswa. Seperti yang tadi. Jadi mulai hari ini Pak Denny banyak-banyaklah berbagi praktik dengan teman sejawatnya mengenai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, nilai yang harus dimiliki oleh calon seorang guru penggerak itu adalah nilai reflektif. Dulu kita apabila sudah mengajar, saya bukan kita, sudah biasa saja
sudah mengajar ya udah beres deh. Tapi sekarang tidak begitu. Setelah proses belajar mengajar itu harus ada refleksinya. Apa yang dipelajari anak hari itu, jam itu harus diucap ulang, direfleksikan, disimpulkan oleh siswa. Jadi siswa ini sekarang sudah mulai belajar di depan umum. Nah, yang selanjutnya selain kolaborasi yaitu inovasi. Saya yakin Pak Denny ini terlahir di zamannya, karena usianya juga baru beberapa tahun. Jadi andaikan Pak Denny memiliki inovasi di bidang media pembelajaran atau bahan yang akan dilakukan pada saat proses belajar mengajar, cobalah praktik-praktik seperti itu bagikan dengan temannya. Karena Pak Denny itu sendiri kan sebagai penggerak di sekolah ini harus mampu menggerakkan apapun yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, selain inovatif juga kreatif. Saya yakin kalau lihat dari aksi nyata Pak Denny itu termasuk orang yang memiliki kreativitas, terutama di bidang IT, teknologi informasi. Malah saya sebagai pengajar praktik terus terang, saya sangat banyak belajar dari Pak Denny. Walaupun dia ini sebagai guru saya, tapi ada sebuah pendapat bahwa anak itu harus selangkah lebih maju daripada orang tua. Ini benar adanya. Ini Pak Denny ini. Tepuk tangan. Ini selangkah lebih maju. Dari segi apa? Nah, ini teknologinya itu. Nah, selain nilai yang tadi, Pak Denny juga sudah memahami bagaimana sebagai perannya dia. Peran dia itu sebagai pembelajar yang berpihak kepada siswa. Yaitu tadi, praktik-praktik yang baik tadi itu diimplementasikan di kelas pada saat proses belajar mengajar, sehingga Pak Denny memiliki peran sebagai guru yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, selain itu juga Pak Denny harus mampu sebagai coaching. Kalau dulu kita berbicara coaching itu hanya di bidang olahraga, itu Pak Epi mungkin lebih tahu. Pak Denny juga ya berhubungan, Pak Denny kan mata pelajaran PJOK. Tapi sekarang bahasa coaching itu sendiri dilakukan di sekolah. Dalam rangka apa? Pak Denny ini harus mampu menjadi seorang coaching, bertanya kepada guru-gurunya, rekan sejawatnya, apa sih permasalahan yang ada? Bagaimana cara menanggulanginya? Seperti apa? Pendekatan apa yang digunakan? Terus sama media apa yang akan dilakukan? Nah, seperti itu. Jadi proses coaching ini keberhasilan Bapak Ibu nanti pada saat proses belajar mengajar. Dan modul yang ketiga terakhir 1.3 itu tentang visi dan prakarsa perubahan. Dalam membuat visi dan prakarsa perubahan di sini, saya sudah berulang-ulang kali kepada CIP bahwa tenang saja Bapak Kepala, karena visi yang ada di sekolah ini tidak akan diganti oleh seorang CGP. Hanya saja di sini Pak Denny mencoba untuk membuat sebuah visi dalam rangka prakarsa perubahan Dharma Raja yang disesuaikan dengan visi yang ada di SMP 2 Dharma Raja. Saya sebagai calon guru, sebagai pengajar praktik disebutkan sekian saja. Untuk tahap selanjutnya yaitu presentasi dari calon seorang guru penggerak untuk visi dan prakarsa perubahan yang telah dibangun. Untuk tahap selanjutnya saya serahkan kepada Pak Denny selaku calon guru penggerak untuk melakukan presentasi. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktek yang telah melakukan
kita bisa sekaligus memotivasi, sekaligus juga termotivasi dengan adanya kegiatan ini. Kepada Pak Denny untuk presentasi dipersilakan. Allah Ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan berbahagia. Salam hormat, salam bahagia untuk kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam kita dapat curahkan kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbi sholli wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat pimpinan saya yang selalu memotivasi dan selalu mendukung tentang kegiatan dan langkah-langkah saya selama ini, yang terhormat Bapak Nanda SPD MPD, terima kasih Pak bimbingan dan juga dukungannya. Yang saya hormati juga Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Beliau pengawas saya dari sekolah yang satu, dan sekarang kita bersama-sama lagi dan terus memberikan motivasi dan dukungan. Dan alhamdulillah setiap ketemu di dinas selalu memberikan bolongan bahasa Sunda, selalu memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk masa depan saya. Terima kasih banyak Bapak atas bimbingan Bapaknya. Dan tak lupa Ibu pengajar praktik, Ibu guru saya yang saat ini posisinya jadi Ibu pengajar praktik, sudah tidak asing lagi. Terima kasih Ibu. Ketika saya berkoordinasi dengan Ibu, saya sudah tidak lagi ragu karena ini adalah ibu saya, orang tua saya. Mohon maaf sekali saya banyak bertanya sama Ibu, sering mengganggu waktu Ibu, dan terima kasih sekali bimbingannya selama ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saat ini saya kerjakan menjadi manfaat untuk diri saya pribadi khususnya. Dan tak lupa Ibu guru saya dan Bapak guru saya semenjak saya SMP sampai detik ini tadi disampaikan oleh Bapak pengawas. Insya Allah Pak, saya selalu menggunakan prinsip seperti ini. Sejauh apapun saya melangkah, saya tidak akan lupa akan jati diri saya. Bahkan sampai detik ini pun saya masih hafal dengan guru saya di SD, SMP sampai SMA, dan begitu juga dengan Bapak sini. Yang saya rasakan, saya mengajar itu bukan hanya di sini saja. Saya sebelumnya di SMK sudah 2 SMK, di SMP saya sebelum di sini ada SMP yang lain. Hanya baru sekolah inilah yang mengakui bahwa junior itu bisa melangkah lebih dari senior. Tidak ada istilah cicing junior aku maha senior. Tidak, disinilah sekolah yang paling the best. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini saya bukan mengabul-abulkan karena saya alumni, tapi ini yang saya rasakan konkret, nyata. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas dan Bapak Ibu pengajar praktik. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari selama proses pendidikan saya di calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu pengajar praktik. Niatnya kita untuk tolabul ilmi. Saya juga awalnya itu ingin menguji sejauh mana kemampuan saya dan ingin menambah kompetensi saya. Ingin tahu sejauh mana sih potensi yang saya miliki, sejauh mana sih saya mampu bersaing di kehidupan yang senyata-nyatanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba mereview atau istilahnya kita saling komunikasi saja untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Izin perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini saya sendiri Denny Ali, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 dan Raja Kabupaten Sumedang. Dan ini yang terhormat Ibu Nini, beliau pengajar praktik dari Kabupaten Sumedang, tepatnya dari SMP 3 Sidoarjo, yang selalu membimbing saya. Kita komunikasi bukan hanya siang aja Bapak Ibu, tengah wangi kita suka chat. Ibu selalu mengingatkan adalah Bapak Fasilitator Bapak Sukandi, beliau dari Kabupaten Garut ya Bu. Beliau juga yang selalu membimbing kami dari calon guru penggerak. Kami satu waktu dengan dari Garut juga. Alhamdulillah kita banyak teman, banyak ilmu, banyak berkomunikasi. Ini yang akan kita bahas hari ini, prakarsa perubahan budaya positif. Nah, mohon izin, saya bukan
guru bahasa Indonesia atau latar belakang saya bukan dari bahasa Indonesia untuk menyampaikan sebuah puisi dari Bapak Insinyur Soekarno yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak desa dengan mata yang berbinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sedikit isi puisi dari Aku Melihat Indonesia ini adalah tersirat makna yang sangat terdalam sekali. Mungkin dari Bapak Ibu dapat menyimpulkan apa tujuan saya menyampaikan puisi ini di depan untuk kegiatan kita. Mungkin silakan Bapak Ibu. Menambahkan sedikit Pak. Dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden kita, iya. Di sini menggambarkan betapa luasnya, betapa beragamnya, betapa indahnya, eloknya alam Indonesia dilihat dari berbagai segi, budayanya, sosialnya, dan lain sebagainya. Hanya satu, kita itu harus mencintai yang namanya Indonesia. Lalu kita aplikasikan kepada kita selaku guru di sekolah. Kita selaku guru di sekolah menghadapi berbagai macam siswa di sekolah dari latar belakangnya, sosialnya, budaya, ekonominya terutama. Nah, kita itu harus memandang anak kita, yaitu anak kita sebagai siswa-siswi kita yang perlu kita didik karakternya untuk menuju Indonesia berkarakter. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Haji. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ade, Ibu Tini, Ibu Nani, dan yang terakhir dari Ibu Haji, karena ini masternya the best Bu. Apa yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno itu memang betul. Kita Indonesia banyak sekali ragamnya, apapun itu tempatnya, budayanya, dan lain sebagainya, kita tetap Indonesia. Tadi kita melihat dibawa kepada kehidupan kita sebagai guru. Siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, karakter yang berbeda, hobi, cita-cita yang sangat berbeda. Kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk membawa, mengarahkan peserta didik yang muara intinya adalah kepada belajar yang menyenangkan, mengasihkan, yang mana sekarang akan menuju pembelajaran IKM, kurikulum belajar merdeka. Itulah tujuannya. Jadi apapun itu latar belakang dari siswanya, kita sebagai guru harus bisa mengolahnya dengan benar, dengan baik.
mencipta siswa itu menjadi generasi unggul ke depannya. Amin, mudah-mudahan karena ini itikat baik kita, mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya. Jadi ada istilah, seburuk apapun kelakuan anak itu, dia itu tetap murid kita. Sebobrok apapun kelakuan siswa kita, itu tetap siswa kita. Ketika dia berprestasi, yang bangga itu siapa? Tidak akan jauh, yaitu kita, nama besar SMP Negeri 2 Dharma Asia. Mungkin itu yang dapat pembuka ini yang saya dapat sampaikan. Terus berikutnya, nah, di sini ada tantangan lagi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Tadi sudah saya bawa kepada puisi. Mohon izin untuk dibagikan dan dituliskan Bapak Ibu. Isi dari jawaban yang ini, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan dituliskan langsung aja poin 1, 2 sampai dengan 6. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Terus di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, diisi Pak. Udah ya. Baik, kalau sudah Bapak Ibu sekalian mohon izin punten kita game sedikit biar juga tidak jenuh. Nanti bila ada yang miss, maka Bapak Ibu yang harus membacakan cita-citanya. Siap, setuju? Setuju ya? Baik, permainannya simpel saja, kita bermain tepuk. Karena saya basinya dari Pramuka, izin Bapak, kakak pembina saya, Ibu. Kita bermain tepuk, kita aplikasikannya ke dalam sebuah tepuk. Ini saya memiliki 5 jari. Ketika saya mengangkatkan jari 1, Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Ketika Bapak Ibu tepuknya 3 jari. Tapi ketika saya mengangkat 5, Bapak Ibu sekalian tepuk tangan sepuasnya dan siap-siap waspada jari berapa yang akan saya angkat. Dan ketika angkat 2 berarti langsung 2. 1, 2, 3. Ketika 5 sepuasnya. Ketika saya ajukan simbol kosong ini, Ibu dan Bapak sekalian silent. Siap? Siap? Mohon izin ya, mohon izin punten satajana. Bisa kita mulai? Konsentrasi dimulai. Kasih selamat. Ibu apa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid itu nomor 1, kita memimpikan murid yang cerdas dan kreatif. Itu saja mungkin. Yang berduanya langsung bisa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah aset bagi bangsa dan juga aset bagi guru di sekolah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan untuk belajar. Yang keempat dan selanjutnya dan keenam belum terisi. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Apoli. Terima kasih Ibu. Satu orang lagi ya, Pak Ibu. Siap. Satu orang lagi saya mencari. 1. Jangan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nomor 1, kita memimpikan
dan mempunyai tujuan hidup. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset yang harus dibina. Yang nomor tiga, di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan disiplin. Nomor empat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar. Nomor lima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nomor enam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin jujur adalah modal utama kehidupan. Mantap, terima kasih Ibu, mantap sekali jawaban-jawaban dari kalimat rumpang yang Ibu sampaikan. The best pokoknya. Ini salah satu guru favorit saya, Bu Datar, karena multi talent. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Jadi pada dasarnya kita memiliki cita-cita yang sama untuk membawa sebuah perubahan menjadi lebih baik kepada siswa. Ini jawaban ini adalah jawaban yang harus kita pegang untuk membawa sebuah transformasi perubahan yang menjadi lebih baik ketika kita di kelas. Mungkin jawaban Ibu yang barusan dengan jawabannya saya akan berbeda. Tidak apa-apa, karena kita basic dan background berbeda. Yang penting tujuannya kita itu harus menyadarkan kepada siswa bahwa kita itu sedang mencetak mereka sebagai generasi emas, generasi unggul yang menuju Indonesia di tahun 2045 itu goldennya Indonesia. Siapa generasi penerusnya? Ini siswa kita saat ini. Mungkin tidak akan lagi dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Kita nanti udah senior, udah kelewat. Mungkin saya juga akan di posisi Bapak Ibu di tahun 45 tahun panjang umur. Jadi inilah kita sebagai agentnya perubahan. Nasib Indonesia itu sebetulnya bukan ada pada siswa, tapi titik utamanya itu kita sebagai pengarah. Itu. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin kertasnya dapat ditempel di kertas plano sebagai dokumen saya. Mohon izin Bapak Ibu dapat ditempelkan di kertas plano di depan. Ini akan jadi sebuah dokumen dan nanti ke depannya sudah nggak kita menciptakan cita-cita ini di kelas kita. Mudah-mudahan yang menjadi cita-cita kita dapat kita wujudkan. Terima kasih Bapak Adet, Bapak KM. Baik, kita lanjut saja. Sembari Bapak yang menempelkan, mohon izin Bapak Kepala, saya menyampaikan visi sekolah kita di sini. Sebagaimana kita tahu, sekolah kita memiliki sebuah visi yang sangat best, sangat bagus, yang isinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter mulia, unggul dalam berprestasi, bertakwa, rajin dan terampil melalui lingkungan sekolah yang asri dan agamis. Dari visi yang ada di sekolah kita ini sebetulnya sudah merangkum semua tentang tujuan kita untuk menjadikan siswa untuk persiapan IKM, kurikulum belajar merdeka. Dan alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat bangga sekali kepada Bapak Kepala, karena betul juga sudah disampaikan oleh Ibu pengajar praktik, sekolah kita dari Senin sampai Sabtu pembiasaannya itu tidak terhenti-henti dan selalu kontinu, lebih sekali, karena inilah yang sulit. Mengawali itu mudah, tapi mempertahankanlah yang sulit. Dan alhamdulillah CV2 Dharma Raja konsisten dengan kegiatan pembiasaannya. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bapak Kepala kita. Inilah sebuah terobosan dan jadi role model. Punten Bapak, ketika saya mau diskusi ya Ibu selalu menyajikan ini kegiatan-kegiatan kita. Jadi sebetulnya sebagai guru penggerak saya tidak terlalu berat, karena ini sangat berjalan sekali, sangat lurus sekali program Bapak Kepala Sekolah, kegiatan kita di sekolah dengan saya calon guru penggerak. Saya sebetulnya lebih banyak mengekor kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi
isi sekolah SMP kita, dari mulai rapat berkoordinasi, bimbingan dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya saja yang saya sampaikan. Lalu berikutnya kegiatan-kegiatannya, dari mulai pembentukan karakter, dari upacara, dari peringatan hari raya besar sampai dengan kepramukaan yang pembentukan karakter. Lalu berikutnya ada kegiatan literasi, keagamaan, sholat duha, sampai pemaksiatan alat IT, senam bersama. Inilah bukti-bukti konkret yang sudah kita rasakan dan kita alami. Lalu berikutnya ada kegiatan DCLS, keagamaan juga, sampai mengecat lapangan, mencintai lingkungan di halaman. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang belum tentu ada di sekolah lain. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya ingin bernostalgia dengan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengalami atau tidak dengan menonton video ini. Kalau saya mengalami dari semenjak saya kecil sampai sekarang. Mohon disimak dan nanti kita simpulkan bareng-bareng akan video ini. Punten filmnya kartun. Disimak ya, dan diambil pembelajaran dari video ini. Baik Bapak Ibu, apa yang dapat kita simpulkan dari tayangan barusan? Silakan yang bisa boleh. Tidak mudah untuk meraih suatu cita-cita. Cita-cita akan diraih dengan kerja keras. Pertama persiapan yang tangguh, kemudian butuh perjuangan untuk meraih cita-cita, butuh ketekunan, butuh ketelitian dan keuletan. Apapun, seberat apapun rintangan itu kita harus hadapi untuk meraih sebuah cita-cita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin ditambahkan dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Titin, mungkin gambaran ini bisa terjadi pada diri saya sendiri ataupun secara umum pada anak ataupun pada lembaga sekolah, khususnya mungkin di sini SMPN 2 dan Malaja, disesuaikan dengan tadi yang diinformasikan mengenai visi dan misi SMPN 2 dan Malaja. Di sana sebagai contoh seekor binatang atau kartun, masa kita manusia kalah seperti itu? Jadi jelas yang namanya impian, semua pasti punya impian, semua pasti punya tujuan. Yang pertama harus dipersiapkan apa? Yaitu persiapan. Persiapan yang bagaimana?
yang harus kita siapkan agar apa itu impian, apa itu cita-cita, apa itu tujuan berhasil dengan sempurna. Ini hanya rencana sempurna, tapi yang namanya sempurna itu adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, tapi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berhasil sesuai dengan harapan dan tujuan. Berarti yang utama apa? Ada persiapan dari diri kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri, di mana kehidupannya itu tujuan yang akan kita capai itu kemungkinan besar tidak semulus apa yang kita harapkan. Mungkin saja, tapi mudah-mudahan mulus semua, tapi tidak seperti itu mungkin. Sehingga perlu adanya perjuangan yang betul-betul kita lakoni, ikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada istilah kata anak-anak itu mau yang intan-intannya saja, hasilnya saja, tapi betul-betul yang namanya mencapai suatu cita-cita, suatu tujuan ada sebuah proses, di mana prosesnya itu kemungkinan besar perlu adanya perjuangan. Perjuangan yang bagaimana? Mungkin ada yang susahnya, ada yang gampangnya, yang mudah begitu saja, itu semua tantangan. Sehingga intinya dari persiapan sampai akhir ada perjuangan Allah, mungkin dengan kerja keras, dengan berjuang, apa itu perjuangannya mudah, senang, atau begitu sulit, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Titi dan juga Bu Apung. Mungkin ada tambahan dari Bapak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya ada kesamaan. Pertama, sangat jelas. Langkah pertama adalah menentukan tujuan. Dari kata tersebut adalah memanjat gunung es. Kemudian diperlukan keahlian, juga peralatan. Dalam proses ditemukan hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, juga harus ada alternatif jalan keluarnya. Walaupun hasil akhir bukanlah tujuan, tapi di sini jelas adalah proses sebagai garis besarnya. Jadi apa yang diharapkan dianggap susah-susah, pada akhirnya yang tidak usah didaki kalau sudah tahu akan begitu seperti ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Wahyu. Alhamdulillah, dari ketiga pernyataan dari Bapak dan juga Ibu mengenai sedikit anime kartun Bernard barusan, sudah jelas, tidak harus saya sampaikan juga. Ini hanya sebatas menyampaikan yang barusan Ibu dan Bapak sampaikan. Jelas, yang pertama, awal dari kartun tadi yaitu melihat sebuah lukisan tentang gunung es. Si Bernard berpikir, saya harus menuju ke tempat itu, ke puncak itu. Betul kan? Berarti itu adalah sebuah tujuan kita. Jadi sebelumnya kita harus ada memiliki tujuan. Tadi disampaikan oleh Bapak Wahyu dan juga Bu Apung dan serta Ibu Titi, itu betul. Kalau kita tidak ada tujuan, sama dengan kita mau melangkah kemana, bingung, linglung di bahasa Sunda. Kalau kita ingin ke Sumedang, kita tujuannya sebenarnya itu mau kemana? Apakah ke Sumedang itu mau apa dan tujuannya mau apa? Jelas kan? Setiap proses pasti harus ada tujuan. Itu yang pertama, tujuan dulu. Tentukan dulu titiknya, kita mau mencapai apa? Tujuan. Yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu, yaitu perencanaan dan persiapan. Tadi si Bernard perencanaan sudah, persiapan alat-alat segala rupa dicatat di ranselnya di bawah. Itu adalah peralatan. Kita sebagai guru tujuannya sudah ada. Peralatan apa sih yang harus kita bawa untuk tujuan itu? Contoh kita mau mengajar, minimal peralatan yang kita bawa adalah minimal sekali itu kalau kita mengajar di kelas, ya setidaknya bawa alat tulis minimal.
syukur-syukur lebih bagusnya itu guru itu harus menyiapkan administrasi sebelum pembelajaran. Kita masih perlu ingat administrasi yang harus kita siapkan minimal adalah RPP. RPP itu adalah rencana berarti apa yang belum kita laksanakan, planning. Kita merencanakan itu harus kita siapkan. Terus tadi di dalam perjalanan si Bernard itu ketika mendaki sebuah gunung es, awalnya oke, tidak ada masalah dengan alat, tapi di pertengahan si alat tersebut jatuh tidak sengaja. Dalam kehidupan kita memiliki tujuan. Kita ke Sumedang itu maksudnya itu ke Sumedang mau naik motor. Kebetulan motor kita itu mogok di tengah jalan, tapi tujuannya kita tuju itu sangat penting. Apakah kita akan stay di sana atau balik kanan ke rumah? Sedangkan tujuan kita di sana itu sudah menunggu kita. Di situ itu emas loh. Di situ sebuah harapan kita yang harus tuju. Apakah kita mau kembali atau kita diam terpaku di sana? Tidak. Si Bernard walaupun sempat terpeleset bahkan jatuh secara tidak sengaja, dia mengeluarkan potensi yang dia miliki, yaitu dengan cakarnya, dengan kukunya. Sama halnya dengan kita menurut RPP kita itu pembelajaran. Contoh saya sebagai olahraga, main bola itu idealnya jadi dengan bola sepak, bukan dengan bola voli atau bola basket. Karena kebetulan di sekolah di sekolah kita bola sepaknya itu rusak atau tidak ada, saya sebagai olahraga apakah harus berhenti tidak menyampaikan materi sepak bola? Jawabannya jangan berhenti, karena itu materi yang harus kita sampaikan. Ya sampaikan dengan cara apa? Kita gali potensi yang ada pada diri kita. Kita memodifikasi sebuah perangkat pembelajaran. Kita modifikasi perangkat pembelajaran. Kalau tidak ada bola sepak, ya kita gunakanlah bola baru. Atau tidak ada bola sepak, ya kita adanya bola klasik, gunakanlah. Yang penting tujuan kita ingin menyampaikan kepada untuk bermain bola di tendang, ya tersampaikan itu. Jadi intinya gali potensi. Terus dalam perjalanan si Bernard sampailah ke puncak gunung es. Dia apa yang dia rasakan? Bahagia kan? Terlalu excited, over excited, terlalu gembira. Apa yang dia dapat? Ternyata dia nyungsep dengan gunung-gunungnya. Jadi belum tentu apa yang kita harapkan, yang kita impikan, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, yang mau itu adalah indah. Tapi ternyata yang terjadi hancur begitu saja. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita akan membuat mimpi baru, ataukah kita langsung jatuh terpuruk begitu saja? Itu maksud dari video tersebut yang sedang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, di sini saya bukan menggurui, kita sharing aja karena saya juga dapat ilmu ini dari program Guru Penggerak. Terus berikutnya, di sini inilah apa yang menjadi ketakutan diri kita. Belum tentu ketika kita melangkah itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan. Itu mungkin terima kasih karena inilah dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi saya pengantar hanya di SMP 2 Dharma Rajaya yang selalu menggunakan prinsip kekeluargaan tanpa melihat senioritas. Di sekolah lain mungkin ada istilah senioritas, junior, bola wakang aleka sampai senior. Ada sekolah yang lain, tapi di 2 Dharma Raja the best untuk kita semua. Terima kasih dan ya pokoknya saya bangga bagian dari SMP 2 Dharma Raja ketik. Dari saya sebagai calon guru penggerak dihaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan tingkah laku dan perbuatan serta perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini adalah suatu pembelajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Dan hari esok kita mulai menggambarkan sebuah mimpi, dan setelah itu hari esoknya mimpi tersebut hayu urang wujudkeun menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya sebuah impian, tapi kita sudah mulai melangkah menggali dan mencapai mimpi tersebut. Dari saya, Deni Deniali, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Dharma Raja Kabupaten Sumedang. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Denny, terus berkarya, terus semangat. Kita kebetulan didampingi gitu. Ya, kita semua bisa termotivasi ya, terus semangat untuk berkarya. Tadi kata yang namanya berkarya tidak ada istilah beres atau selesai, terus ya, terutama untuk Pak Denny atas nama ibu pribadi silakan lanjutkan semangat, yang muda-muda silakan terus berkarya, ikuti. Kebetulan yang jadi guru prakteknya juga dari kita lah, jangan dianggap siapa-siapa. Tapi mohon maaf nanti ada sesuatu hal misalnya bertanya dan sebagainya, Ibu terima saja. Sekali lagi alhamdulillah acara demi acara selesai. Saya pribadi atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup saja kegiatan pembiasaan CGP yang ke-7 ini telah usai. Sekali lagi mohon maaf saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.